Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat BIM Production, kembali lagi bersama saya Aristo dalam BAM BIM BIM Podcast. Baik teman-teman, spesial hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu salah satu guru di SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Blitar. Beliau Bu Ratih. Beliau ini adalah salah satu guru teknologi laboratorium medik yang jurusannya mungkin agak asing ya kita dengar. Baik, langsung saja kita kenal dengan Bu Ratih. Silakan Bu Ratih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo Sobat BIM Production semuanya ya. Perkenalan, sebelumnya nama saya Bu Ratih. Jadi nama lengkap saya Tauhir Ratih, biasa dipanggil oleh rekan-rekan Bu Ratih. Saya adalah salah satu guru teknologi laboratorium medik di SMK BIM Blitar. Seperti itu Pak Ferry. Baik, terima kasih Bu Ratih. Bu, dengar-dengar ini Bu Ratih juga salah satu dari guru penggerak ya? Alhamdulillah, Gitu. siap begitu Pak Ya, Ferry. bagaimana Bu sibuknya menjadi seorang guru penggerak itu? Sibuknya guru penggerak, alhamdulillah ya. Kalau dibilang sibuk ya sebenarnya enggak sibuk ya. Cuman memang perlu beberapa waktu atau kita menyempatkan waktu dalam kita mengerjakan beberapa tugas untuk menggerakkan sekitar. Jadi kalau guru penggerak memang kita harus selalu bergerak. Gitu Jadi ya. tergerak, bergerak dan menggerakkan lingkungan sekitar. Jadi ini kalau ada teman-teman yang mager harus ayo obah gitu. Benar, heeh. Oh. Tapi ya saya ubah-ubah terus tapi ya nggak kurus-kurus ya, tetap segini-gini aja Ini, gitu. Mohon maaf ini Anda menyindir atau bagaimana ini? Kita sama ya gitu. Iya. Ibarat kita nafas aja udah kembang. Oh benar. Baik Bu Ratih, kalau saya melihat ya, saya kan bukan guru produktif nih. Saya kalau mulai dari luar, beberapa SMK kesehatan itu jurusannya ada 3 ya, keperawatan, farmasi, dan teknologi laboratorium medik. Nah, tetapi yang sering saya dengar itu di masyarakat hanya farmasi dan keperawatan. Kenapa TLM itu cenderung lebih minoritas gitu? Kenapa? Jadi sebenarnya ini tadi kan Pak Ferry menyampaikan bahwa ada 3 jurusan kesehatan. Sebenarnya ada 4 Pak. Oh, 4 ada ya? 4 lagi. Yang satunya itu dental assistant. Oh, dental seperti assistant. itu. Dental assistant atau asisten teknik gigi seperti itu. Nah untuk teknologi lab medik memang kami ini kaum minoritas ya kalau disampaikan. Kenapa ya kok kaum minoritas? Karena seperti ini pandangannya. Orang awam ya kalau sakit datang ke rumah sakit langsung bertemunya sama perawat ya. Kalau nggak perawat ketemunya bidan. Kalau nggak bidan ketemunya dokter langsung. Sehingga orang-orang tua atau masyarakat secara umum itu ya taunya bahwa kesehatan itu cuman perawat, dokter, bidan seperti itu. Nanti kalau sakit disuruh nebus obat ketemunya adalah apoteker. Farmasi ya. Ketemunya lagi adalah TTK atau teknik tenaga kefarmasian seperti itu. Nah, kenapa kok teknologi lab medik ini minoritas atau awam sekali? Karena kami ini disembunyikan kerjanya. Apakah selama ini mungkin Pak Ferry pernahkah ketika bekerja sakit ya mungkin ya sakit datang ke rumah sakit ketemunya langsung petugas laboratorium? Enggak pernah. Jarang seperti sekali. itu. Bahkan hampir nggak pernah. Kecuali kalau memang mungkin Pak Ferry dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan laborat, pengambilan darah. Nah itu tuh baru ketemu kami. Yang mana pasti kami ini letaknya adalah di dalam. Dikurung di dalam seperti itu sehingga ya itu kurang dikenal oleh masyarakat seperti itu. Ketika bertemu dengan tenaga laborat pun itu kadang masyarakat umum seperti saya menganggapnya itu adalah perawat. Benar. Kami nggak pernah berpikir bahwa dia ternyata tenaga laborat. Nggak pernah. Ini setahu saya perawat yang diberi tugas untuk menyuntik ambil darah kemudian mengecek ini darah ada apanya gitu aja. Benar. Jadi taunya kan memang perawat karena paling ketemu pasiennya cuma ngambil darah. Tapi ketika kami harus mengolah sampel darah, kemudian kami campur reagen, kami masukkan alat, kan nggak mungkin tuh alat segitu besarnya kita bawa keluar. Nah, pasti kan ada ruangan khusus karena memang perlakuan beberapa peralatan itu dan reagen itu memang perlu perlakuan suhu yang khusus. Sehingga dan alatnya juga ukurannya juga cukup besar sehingga nggak bisa kita bawa keluar. Makanya kenapa analis itu atau dulunya Bapak Ibu sekalian atau anak-anak sekalian dulu itu teknologi laboratorium medik itu disebutnya analis kesehatan dan sekarang dirubah jadi teknologi laboratorium medik dan dikembangkan lagi jadi teknik laboratorium medik seperti itu. Jadi memang kita kerjanya di dalam
taunya ketemunya cuma ketika ngambil sampel darah. Jadi taunya oh yang megang darah atau yang nyuntik itu adalah tugas perawat. Padahal juga ya memang sebenarnya memang tugasnya perawat. Kami petugas laboratorium itu cuman istilahnya tinggal menganalisa saja darahnya gimana, ada penyakitnya atau tidak, seperti itu. Baik Bu Ratih, kalau melihat dari peristiwa itu artinya yang dikerjakan dari orang-orang teknologi laboratorium medik ini adalah menganalisis apa yang ada dalam kandungan darah, kemudian penyakitnya apa saja, begitu bukan? Ya benar. Jadi kami memang tugasnya kami adalah dalam identifikasi membantu menganalisis suatu penyakit yang ada dalam tubuh manusia. Jadi bukan hanya darah ya. Jadi bukan hanya darah, karena penyakit itu bisa kita ketahui dari darah, kemudian bisa kita ketahui dari urin, kemudian dari feses, kemudian dari muntahan. Nah itu seperti itu. Jadi kita itu tugasnya adalah membantu dokter dalam menegakkan diagnosa suatu penyakit seperti itu. Berarti perannya ini sangat membantu dokter ya. Artinya misal dokter punya diagnosa ini si A penyakitnya demikian. Untuk menguatkan demikian ini perlu orang-orang TLM berarti. Benar, seperti itu. Sebenarnya tugasnya juga berat juga ya. Iya, jadi istilahnya kayak kita ini menentukan iya benar nggak sih ini sakitnya, contohnya ya asam urat gitu ya. Benar nggak sih ini misalnya Bu Ratih ini kena asam urat. Nah dokter kan pasti melihatnya dari gejala tuh. Nah dari gejala untuk memastikan benar atau tidaknya, nah itu tadi dilakukan pemeriksaan laboratorium kayak gitu. Dan itu orang TLM yang melakukan? Iya benar seharusnya. Bu Ratih ada nggak sih suka dukanya di TLM? Suka dukanya alhamdulillah ya Pak Ferry. Jadi kebetulan saya ini masih istilahnya kalau dalam dunia laborat atau teknologi laboratorium medik ini masih baru, karena saya lulus 2011 itu saya sempat bekerja di klinik, kemudian bekerja di laboratorium dan sempat juga sambil mengajar. Jadi saat itu karena masih muda-mudanya, masih istilahnya masih fit-fitnya, saya bekerja di 3 tempat. Nah, suka dukanya adalah kalau kita ini ada perbedaan ya. Ketika saya berada di pelayanan kesehatan dan ketika saya berada di dunia pendidikan, itu masing-masing memiliki suka dan duka yang berbeda-beda. Ya? Ini yang saya ceritakan nih ketika saya bekerja di pelayanan kesehatan. Sukanya adalah karena memang saya dari dulu itu suka hal-hal yang berhubungan dengan ilmiah, yang berhubungan dengan reaksi suatu bahan kimia. Seneng di situ. Jadi kayak dulu SMA IPA ya? Iya benar, saya IPA. Saya IPS menggede. Iya. Kan saya dulu kakak kelasnya Pak Ferry. Oh iya. Oke, lanjut. Iya. Jadi saya senang dari SMA itu sudah senang dengan ilmu-ilmu seperti itu. Jadi kayak saya menemukan passion saya di situ. Dukanya adalah setiap hari saya melakukan kegiatan yang sama. Dan ya mau nggak mau kan bertemu dengan orang yang sakit. Gitu kan. Ketika kita sehat bertemu dengan orang sakit, kita berusaha harus selalu stamina-nya kita kan harus selalu fit gitu ya, lebih kuat gitu. Cuman kan kalau setiap hari dilakukan dengan terus-menerus, ya performa kita semakin hari kan juga bisa semakin menurun. Yang ada justru kita juga bisa kalau kita performa kita menurun, kita ketularan sakit. Nah, dukanya sih di situ. Jadi ketika ketemu orang sakit, saya juga ikut merasa aduh kok kasihan ya, kok sakit. Jadi kayak empatinya kita itu setiap hari harus harus ada terus kayak gitu. Kalau jadi pendidik, nah ini kalau pendidik itu asiknya setiap hari kan ketemu dengan anak-anak, dimana anak-anak ini kelucuan, kenakalannya, tingkahnya itu ada aja. Nah itu yang membuat saya happy akhirnya. Dukanya ya kalau guru-guru ya seperti itu. Ilmu teknologi lab medik ini kan bukan ilmu yang bukan. Kalau bagi saya bukan yang mudah ya, apalagi khusus untuk anak-anak yang lulusan dari SMP nih. Dari SMP yang mereka notabene belum tahu darah itu gimana, istilahnya bahasa medis itu seperti apa, tiba-tiba langsung jebret masuk ke sini tuh luar biasa sih. Kerjanya lebih ekstra ya. Effortnya lebih banyak seperti itu. Sekarang pakai bahasa iPad gitu ya. Biar lebih kekinian gitu ya. Iya, kan harus mengikuti perkembangan zaman lah kita. Usia boleh tua tapi jiwa harus tetap muda. Benar, nah itu. Saya nggak bilang tua sih, nggak jadi tua. Tapi senior. Lebih senior, nah benar lebih senior kan lebih halus kan lebih gitu. Halus. Oke, berarti kalau orang sakit itu berarti auranya sangat kuat ya. Sampai mempengaruhi tenaga medisnya. Sampai terpengaruh berarti auranya orang sakit ini kuat banget ya. Jadi gini,
ketika kita mengeluarkan suatu hasil Pak Ferry, jadi ini ya, ketika misalnya saya mengeluarkan suatu hasil diagnosa pasien gitu ya, itu juga kita menyesuaikan dengan keluhan yang dihadapi pasien dan dengan istilahnya fisiknya pasien. Sesuai enggak nih? Oh contohnya nih orang anemia. Ketika orang anemia hemoglobinnya rendah. Nah ketika hemoglobinnya rendah ternyata ketika saya cek nih misalnya pengecekan pertama kok hasilnya rendah banget nih gitu kan, harus transfusi seharusnya. Tapi kondisi pasiennya ternyata istilahnya tidak menunjukkan gejala ke anemia. Istilahnya wajahnya tidak pucat seperti itu. Nah itu maka kita bisa melakukan pemeriksaan 2 kali. Jadi duplo namanya. Untuk menguatkan apakah benar nih hasil yang kita keluarkan ini sesuai dengan yang ditunjukkan oleh pasien. Jadi memang kelihatan dari gitu beberapa penyakit itu kelihatan dari fisik seperti itu. Kalau kayak segini penyakitnya suka lapar gimana Bu? Itu yang belum dapat apa ya? Belum ada obatnya. Obatnya ya selain kita makan. Kalau saya lihat statusnya Pak Ferry itu makan gitu kan. Iyalah, saya tuh kalau galau itu makan larinya Bu. Tapi jujur nih saya tuh lebih galau gak punya duit daripada galau gak punya pasangan. Kalau kita punya duit, pasangan akan datang sendiri. Oh iya, selalu itu kita pasti. Punya duit. Kalau nggak punya duit, pasangan nggak akan datang. Nggak punya duit, nggak punya pasangan, itu tambah gimana udah gitu. Miskin, jomblo lagi ya Allah. Ini double kill namanya. Oke, berarti pesennya Bu Ratih nih buat anak-anak terutama yang masih SMK ya di bidang TLM, apa yang harus mereka kejar untuk kedepannya? Oke, kalau anak-anak SMK ini saya bukan mereka bukan. Jadi kalau kita kan ada ahli teknologi laboratorium medik, yaitu anak-anak beliau-beliau yang memang sudah berada atau lulusan dari diploma 3 minimal. Tetapi kalau anak-anak ini kan asisten tenaga kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tuh mereka adalah asisten tenaga kesehatan yang mana mereka nanti tugasnya kan adalah menjadi asistennya para ATLM yang sesungguhnya ini. Oh, yang lulusan D3. Benar. Jadi ketika mereka nanti menjadi asisten itu, maka yang perlu dipersiapkan adalah nanti bagaimana ketelitian dalam mengidentifikasi sampel yang didapat. Karena kalau di awal udah salah tuh identifikasi sampel, ke belakang diagnosanya juga salah Pak Ferry. Oh gitu ya. Kalau kita sudah awal misalnya harusnya dia itu pakai sampelnya misalnya darah dengan antikoagulan. Ternyata dia ngambilnya salah sampelnya. Yang disiapin bukan darah dengan antikoagulan. Itu juga nggak bisa dipakai untuk diagnosa. Jadi lebih meningkatkan ketelitian dalam melakukan segala sesuatu. Kemudian verifikasi data pasien. Bagaimana supaya nggak terjadi kayak di sinetron-sinetron tuh. Sampel ini ditukar tuh. Itu kalau di kehidupan nyata apakah ada Bu? Ya nggak ada Pak sebenarnya. Berarti halu itu ya. Kecuali kalau ada human error gitu. Kecuali kalau human error benar-benar petugasnya tidak memberikan label identitas yang pasti. Tapi amit-amit ya semoga tidak ada. Tapi memang sejauh ini masih aman, belum ada dan saya belum mendengar adanya sampai kayak gitu bayi ditukar atau apa ditukar gitu belum ada. Jadi ya terus belajar itu kan bukan hanya dari bangku sekolah ya, tapi bisa saja dari lingkungan sekitar, bukan hanya dari buku juga. Karena sekarang ini belajar juga bisa dari teman, kemudian dari lingkungan rumah seperti itu. Jadi ya itu sih pesan-pesannya untuk anak-anak adalah terus selalu belajar, kemudian belajar dari lingkungan sekitar saja seperti itu. Iya, masalahnya anak-anak sekarang ini kadang motivasi belajarnya sangat kurang ya. Nah itu tugas kita. Ya, tugas kita menggerakkan ya. Jadi kalau di guru penggerak itu harus bisa menggerakkan. Oh gitu. Seperti itu. Oh, saya tertantang nih. Ayo Pak daftar di guru penggerak selanjutnya. Insya Allah gitu. Baik Bu Ratih, kira-kira ke depannya ini anak-anak kita khususnya yang masih SMK harus kuliah gak sih? Kalau harus kuliah atau tidak, ya harus lah harus ya Pak ya. Karena untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ya, dan nanti kan terus berkembang ya. Kalau kita pengen bertahan, kan seleksi alam nih. Karena kalau bagi saya lingkungan kerja itu seleksi alam. Siapa yang bertahan itu ketika kita memiliki pengetahuan dan skill yang lebih dibandingkan yang lainnya. Ya kan nggak mungkin kalau kita cuma punya A, terus kita bertahan sampai nanti tahun sekian-sekian tetap di kompetensi A. Ya maka kita harus terus mengembangkan kompetensi kita. Ibu rumah tangga aja setiap hari harus mengembangkan kompetensi loh. Kompetensi masak itu kan juga harus dikembangkan. Gitu ya? Supaya bertahan tuh rumah tangga. Supaya suami itu kerasan lah di rumah. Nanti saya kalau punya istri harus bilang gitu ya. Kamu harus punya potensi juga ini. Iya. Jadi kayak gitu. Kalau menurut saya memang harus terus kita mengembangkan seperti itu. Karena
kalau kita mau bertahan, maka kita harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih juga. Jadi sampai sekarang pun kan kayak kita ini guru kan juga seperti itu ya. Harus kredibel. Iya, guru penggerak itu juga salah satu pendidikan, namanya pendidikan guru penggerak. Di mana banyak sekali ilmu juga yang saya dapatkan di dalam situ kayak gitu. Jadi kita terus mengembangkan kompetensi kayak gitu. Berarti gini ya, anak-anak itu harapan Bapak Ibu guru kuliah, kemudian agar mereka lebih siap lagi menghadapi zaman yang entah kita tidak tahu seperti apa kejamnya nanti di depan ya. Kalau sekarang kejamnya seperti ini, mungkin ke depan kejamnya bisa 10 kali lipat atau bahkan ratusan kali lipat. Apalagi sekarang isunya sudah mau masuk ini 5.0. Isunya mau masuk ya kan? Iya, udah mau masuk seperti itu. Kalau dulu kan MEA berkembang lagi seperti itu. Tapi keuntungannya untuk SMK, kalau yang SMA itu kan kuliah gitu kan. Tapi kalau SMK kan disiapkan dia bisa bekerja, bisa kuliah, bisa berwirausaha. Enaknya tuh di situ. Jadi kalau nanti lulus SMK, anak-anak mau bekerja, itu banyak kok kampus sekarang yang juga menerima mahasiswa yang juga sambil kuliah, sambil bekerja kayak gitu. Kelas karyawan gitu ya. Benar sekali. Jadi buat anak-anak, kalian nanti kalau kuliah jangan khawatir. Ada kelas karyawan di kampus-kampus tertentu, jadi biasanya ini hari Senin sampai Jumat mereka diizinkan untuk bekerja, Sabtu Minggu harus kuliah. Tetapi kelemahannya kalau kelas karyawan itu biasanya langsung full seharian gitu Bu ya. Benar. Dari pagi sampai malam full kuliah karena jadwal yang Senin sampai Jumat ini dimampatkan jadi 2 hari. Biasanya begitu. Bu Ratih, apa sih kiat-kiat menjadi seorang TLM bisa sampai semacam ini sekarang? Waduh, kiat-kiat. Sebenarnya orang yang lebih hebat di sekitar kita sangat banyak ya. Ini saya menceritakan untuk saya sendiri. Ketika kita ingin berkembang menjadi orang yang lebih lagi dibandingkan yang sebelumnya, maka kita harus merasa tidak puas. Bukan puas ya, tapi tidak puas dengan ilmu yang kita miliki. Sehingga kalau kemarin saya melihat contohnya, tahun depan misalnya teman saya sudah jadi A gitu ya. Tahun depan saya juga bisa nih jadi A. Atau kalau bisa saya lebih dari A seperti itu. Jadi kayak kita merasa tidak puas dengan ilmu yang kita miliki. Seperti kayak kalau mungkin Pak Ferry pernah mendengar, kalau dalam kehidupan duniawi kita harus istilahnya melihat yang di bawah kita seperti itu, sehingga kita merasa syukur terus seperti itu. Tetapi kalau untuk hal-hal kayak keilmuan, agama, kita harus melihat yang di atas kita, sehingga kita merasa kok saya cuman di sini ya, saya kok kurang banyak sekali ya ilmu agama atau ilmu pendidikan saya, sehingga itu motivasi saya untuk berkembang lagi. Kayak gitu sih kalau saya ya Pak Ferry. Jadi kita harus menjadi manusia yang jangan segera puas, artinya jangan hanya berhenti di sini. Bisa kita sudah bekerja mendapatkan uang sekian juta, udah berhenti di situ, jangan, karena kita harus tetap bekerja terus menggali ilmu agar kita menjadi manusia yang beradab, gitu ya. Iya. Betul ya? Benar Oke, sekali. baik Bu Ratih, terima kasih sudah datang di studio P-Production. Sama-sama, terima kasih sudah mengundang saya. Iya, semoga kita bisa bersua lagi di kesempatan berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan podcast Bam Bim Bum. Masih bersama saya Aristo dalam P-Production.